Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Budi Prasetya dengan NIM 2022 2205049 dari kelas T510. Pada kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk tugas ke-10 di mata kuliah OAK, yang dimana saya ditugaskan untuk membahas mengenai Python Backend Development. Jadi awalnya kita harus mengerti dulu apa itu Python ya. Jadi Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang serbaguna, mudah dipelajari dan digunakan secara luas untuk berbagai tujuan pengembangan perangkat lunak. Jadi Python diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python memiliki sintaksis sederhana yang menyerupai bahasa manusia, membuatnya ideal untuk pemula maupun profesional. Python mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti pemrograman berorientasi objek, fungsional, dan imperatif. Bahasa ini sering digunakan dalam pengembangan web, data science, kecerdasan buatan, otomasi, dan masih banyak lagi. Selain itu, Python memiliki komunitas besar dan ekosistem pustaka yang kaya, menjadikannya salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Lalu selanjutnya sejarah Python. Jadi Python seperti yang tadi sudah saya sebutkan, pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum pada akhir tahun 1980-an dan dirilis ke publik pada tahun 20 Februari 1991. Bahasa ini terinspirasi dari ABC, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, namun lebih fleksibel dan efisien. Nama Python diambil dari acara komedi Inggris Monty Python, Flying Circus, bukan dari nama ular. Versi pertama Python, Python 1.0, memperkenalkan fitur seperti exception handling, fungsi, dan modul. Selanjutnya, Python 2.0 dirilis pada tahun 2000 dengan peningkatan seperti sistem pengumpulan sampah otomatis dan dukungan unit kode. Pada tahun 2008, Python 3.0 dirilis untuk menyempurnakan sintaks dan fitur Python, meskipun tidak sepenuhnya kompatibel dengan versi sebelumnya. Hingga kini, Python terus berkembang dengan pembaruan rutin, mempertahankan popularitasnya sebagai bahasa yang mudah, bahasa yang efisien, serbaguna, dan mudah digunakan di berbagai bidang pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi ini sedikit ilustrasi untuk melihat betapa sederhananya bahasa Python. Jadi pada Java, pada bahasa Java, C++, C# atau JavaScript, N itu disimbolkan dengan dua simbol ampersand untuk menyimbolkan N, dan OR disimbolkan dengan dua garis vertikal. Nah, sementara di Python ya N is N adalah N, dan OR adalah OR. Nah, seperti kita lihat pada contoh kode di samping. Nah, yang pertama di samping kanan dulu, di situ merupakan bahasa dari bahasa Java, C, atau C# atau JavaScript. Jadi kita bisa melihat di situ dikatakan ada if lex sama dengan, jadi if lex, jika lex itu sama dengan 4 dengan simbol ampersand, kemudian dan sound sama dengan meow, itu akan melakukan logging dengan tulisan ini adalah kucing. Nah, di sini kita melihat N-nya di situ menggunakan simbol ya, simbol ampersand, kemudian OR juga yang di bagian bawah menggunakan simbol garis vertikal. Sementara kalau kita lihat di sebelah kiri, itu adalah bahasa Python. Jadi dengan kodenya yang sama, itu dikatakan if lex sama dengan 4 N. Nah, di sini N-nya dia menggunakan tulisan bahasa Inggris, N seperti biasa N. Lalu sound meow, kalau dia melakukan print, ini adalah kucing. Jadi dua kode ini walaupun yang kiri lihat lebih sederhana, lebih gampang dibaca oleh manusia karena menggunakan bahasa Inggris biasa, tetapi kedua kode ini sama-sama menghasilkan output yang sama, yaitu print, yaitu ini adalah kucing. Jika kakinya ada 4, lex 4, dan soundnya meow.
Nah, di sini juga kita melihat bahasa Python tidak perlu menggunakan kurung kurawal, tidak perlu menggunakan titik koma. Itu langsung saja, yang itu menandakan bahwa Python itu bahasa yang sangat sederhana dan gampang mengerti, gampang dipelajari karena menyerupai bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris. Nah, kesederhanaan sintaks Python. Python dikenal karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dimengerti, menyerupai bahasa manusia, seperti yang tadi saya jelaskan. Hal ini membuat Python lebih ramah bagi pemula dibandingkan banyak bahasa pemrograman lainnya, seperti Java, C++, atau Go. Python tidak membutuhkan tanda kurung kurawal atau titik koma untuk menandai blok kode, melainkan menggunakan indentasi, jadi menggunakan spasi saja. Sintaksnya minimalis sehingga pengembangan dapat fokus pada logika pemrograman, bukan detail teknis. Nah, ini contoh lagi perbandingan antara Python dan bahasa Java dan bahasa-bahasa lainnya. Jadi ini adalah salah satu kode yang cukup populer digunakan, yaitu loop. Jadi di sini kita memiliki tugas untuk melakukan looping, untuk menampilkan looping dari angka 1 sampai 5. Nah, dari angka 0 sampai 5. Nah, dari sini pada bahasa Python kita tinggal menulis for i in range 5 print i. Nah, itu sangat sederhana dibandingkan dengan bahasa Java, di mana kita harus melakukan for integer i sama dengan 0. Kalau kita kasih titik koma ke i kurang dari 5, titik koma lagi, dan i plus plus yang menandakan incremental. Lalu kita menuliskan untuk mengeluarkan pesannya, kita menuliskan sistem titik out titik print in dalam kurung i titik koma lalu tutup kurung kurawal. Jadi dibandingkan dengan Java, Python ini sangat sederhana dan tidak banyak yang harus kita ketik. Ini salah satu contoh untuk memperlihatkan betapa sederhananya sintaks dari Python. Oke, selanjutnya kita membahas terkait library Python untuk di sisi backend. Nah, Python menyediakan berbagai framework untuk pengembangan backend yang fleksibel dan efisien. Yang pertama ada Django. Jadi Django itu adalah framework lengkap dengan fitur bawaan seperti admin panel dan autentikasi. Ideal untuk aplikasi skala besar seperti e-commerce. Kemudian ada Flux. Jadi Flux itu merupakan framework minimalis yang ringan dan fleksibel, cocok untuk prototipe dan aplikasi sederhana. Lalu selanjutnya ada Fast API, framework modern dengan performa tinggi, mendukung asinkronus dan cocok untuk membangun REST API serta microservice. Jadi dengan pustaka tambahan seperti SQL Alchemy yang merupakan ORM dan Celery yang merupakan pustaka task queue, Python memberikan solusi menyeluruh untuk pengembangan backend yang cepat dan andal. Yang pertama kita bahas library-nya, yaitu Django. Jadi Django adalah framework web Python yang dirancang untuk mempercepat pengembangan aplikasi web dengan menyediakan berbagai fitur bawaan yang lengkap. Dengan prinsip but please include, Django memudahkan pengembang dengan berbagai tool yang sudah tersedia seperti sistem autentikasi, admin panel, dan ORM. Jadi contoh platform yang menggunakan Django yaitu Instagram dan Pinterest. Selanjutnya ada Flux. Flux adalah framework web Python yang minimalis dan fleksibel. Dirancang dengan prinsip micro-framework, Flux memberi pengembang kebebasan penuh dalam memilih pustaka dan komponen tambahan sesuai kebutuhan, tanpa dibatasi oleh fitur bawaan yang berat. Banyak perusahaan seperti Pinterest dan LinkedIn menggunakan Flux untuk pengembangan API dan aplikasi mereka karena fleksibilitas dan kecepatan dalam pengembangan. Jadi di sini kita membahas mengenai backend development. Backend development merupakan bagian dari pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada logika,
server, database, dan infrastruktur di balik layar yang mendukung aplikasi atau situs web. Berbeda dengan front-end yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Back-end bekerja untuk memastikan data diproses dengan benar dan aplikasi berjalan dengan lancar. Nah, jadi ini sedikit ilustrasi lagi mengenai back-end developer sebenarnya. Jadi di sini kita bisa melihat gambar seorang programmer yang melakukan programming dari belakang. Ini adalah meme yang menggambarkan seorang backend developer. Jadi makna tersirat dari gambar ini, jadi backend developer itu adalah pekerjaan yang hasilnya pengguna tidak bisa lihat sama sekali. Jadi pengguna tidak lihat apa yang dilakukan backend developer, apa yang menjadi output dari kerjaan backend developer itu pengguna sama sekali tidak melihat, pengguna website kita tidak bisa melihat, karena itu semua terjadi di belakang layar, seperti pada gambar ini. Selanjutnya, di sini kita akan membahas perbandingan antara Python melawan bahasa pemrograman lain. Nah, dalam hal ini kami membandingkan Python versus Ruby ya, yang pertama. Jadi di sini kita lihat ada Python, di mana kelebihannya yang pertama sintaks sederhana, mudah dipahami pemula. Dan kedua, komunitas besar dan pustaka lengkap untuk AI, data science, atau web. Ketiga, fleksibel untuk berbagai bidang pengembangan. Keempat, dokumentasi luas, mudah dipelajari dan diterapkan. Kemudian kekurangannya dari Python, yaitu yang pertama, kecepatan eksekusi lebih lambat dibandingkan dengan Ruby. Yang kedua, tidak seoptimal Ruby untuk pengembangan web. Yang ketiga, multi-threading, terbatas oleh GIL. Lalu selanjutnya, Ruby. Apa kelebihan dari Ruby? Yang pertama, sintaks fleksibel dan elegan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, Ruby on Rails sangat efisien untuk pengembangan web. Ketiga, fokus pada kenyamanan pengembangan, yaitu developer happiness. Yang keempat, cocok untuk prototype dan startup. Tetapi kekurangannya, yang pertama, Ruby kurang populer di luar pengembangan web. Kemudian dua, komunitas lebih kecil dan pustaka lebih terbatas dibandingkan Python. Ketiga, sintaks fleksibel bisa membingungkan pemula. Jadi bisa dilihat di sini Python versus Ruby, karena Python memang bahasa yang tidak diciptakan untuk membuat sebuah web, tetapi Python itu lebih ke perhitungan matematis. Makanya Python itu orang-orang lebih sedang menggunakannya untuk membangun AI atau machine learning. Jadi untuk berkutat dengan data-data besar atau big data. Karena kecepatan matematis Python itu dibandingkan bahasa lain itu sangat efisien. Nah, sementara Ruby, walaupun dia tidak kuat dalam sisi matematis, tetapi Ruby diciptakan untuk pengembangan web. Makanya di situ dikatakan Ruby sangat efisien untuk pengembangan web. Tetapi dia kurang populer di luar pengembangan web. Oke, lanjut. Nah, sekarang perbandingan Python terhadap JavaScript. Jadi dibandingkan JavaScript, Python itu memiliki kelebihan yang pertama, lebih mudah dipelajari dan dipahami oleh pemula karena sintaksnya sederhana dan seragam. Kedua, unggul dalam bidang data science, machine learning, dan analitik yang tidak menjadi kekuatan utama JavaScript. Yang ketiga, pustaka dan framework yang lebih matang untuk AI dan otomasi seperti TensorFlow dan Pandas. Kekurangannya, tidak bisa berjalan di browser sehingga hanya terbatas untuk backend atau aplikasi desktop. Yang kedua, tidak mendukung pengembangan full stack langsung seperti JavaScript yang menggunakan .js untuk backend dan browser untuk front-end. Yang ketiga, performa lebih lambat untuk aplikasi berbasis web. Sementara JavaScript, kelebihannya itu bisa digunakan untuk full stack development, .js untuk backend dan front-end langsung di browser. Kemudian performa runtime yang lebih cepat untuk aplikasi web real-time, seperti chat atau game. Lalu ketiga, native support di browser, menjadikannya pilihan wajib untuk aplikasi web interaktif. Kemudian kekurangan, sintaks lebih rumit dan tidak sejelas Python menyulitkan pemula. Yang kedua, kurang optimal untuk data science atau AI karena pustaka pendukungnya terbatas. Jadi sama seperti Ruby, Python terhadap JavaScript itu mengunggulkan kesederhanaan bahasanya yang pertama. Lalu selanjutnya,
Seperti juga Ruby, pada Ruby, Python itu lebih unggul dalam sisi perhitungan matematis, makanya dia dapat sangat unggul dalam bidang data science, machine learning, AI, maupun analitik. Tetapi sementara JavaScript itu memang dibuat untuk website seperti itu. Jadi JavaScript itu selain sangat unggul pada bidang front-end di sisi website, dia juga unggul di sisi back-end-nya menggunakan menggunakan Node.js-nya seperti itu. Selanjutnya, Python versus Go. Jadi yang pertama Python, pustaka kelebihannya itu pustaka yang sangat lengkap dan ekosistem luas untuk AI, data science, dan otomasi yang tidak menjadi fokus utama Go. Kedua, komunitas yang lebih besar sehingga lebih mudah mendapatkan solusi dan dokumentasi. Ketiga, sintaks yang lebih sederhana dan cocok untuk pengembangan cepat atau prototyping. Kemudian kekurangan Python, performa lebih lambat terutama untuk aplikasi yang membutuhkan komponen tinggi. Kemudian multi-threading lebih rumit dengan adanya Global Interpreted Log atau GIL. Ketiga, kurang optimal untuk layanan dengan skala besar dan kebutuhan performa tinggi. Sementara Go memiliki kelebihan yang satu, performa sangat cepat dan efisien untuk aplikasi dengan kebutuhan skalabilitas tinggi seperti layanan cloud dan sistem server-side. Kemudian kedua, sistem konkuren bawaan coroutines yang mudah digunakan, lebih unggul daripada Python untuk aplikasi paralel. Kemudian ketiga, kode lebih efisien, sederhana untuk kasus penggunaan tertentu seperti pengembangan microservice. Kekurangan, kurang fleksibel untuk bidang pustaka seperti data science atau machine learning karena pustaka yang terbatas. Kemudian kedua, kurva pembelajaran lebih tinggi dibandingkan Python terutama untuk pengembang baru. Jadi kurang lebih Python terhadap Go itu kurang lebih sama sebenarnya dengan JavaScript ataupun dengan Ruby on Rails. Yaitu Python hanya memiliki kelebihan di sisi sintaks yang sangat sederhana yang perlu dipelajari. Kemudian Python juga sangat bagus digunakan untuk melakukan pengembangan machine learning, AI, data science, otomasi, atau analitik data. Sementara Go, di sini dia lebih efisien dalam menangani aplikasi backend karena dengan performa yang sangat cepat, sangat cepat dan efisien untuk sistem yang server side, di mana backend development itu lebih banyak bekerja atau seluruhnya bekerja di server side. Jadi kesimpulan, Python memiliki sintaks sangat sederhana dan mudah dipelajari, membuatnya ideal untuk pengembangan cepat rapid development. Dukungan pustaka lengkap seperti Django atau Flux menjadikannya andalan untuk membangun aplikasi backend dengan cepat dan efisien. Python cocok untuk bidang tertentu seperti AI, data science, dan otomasi yang biasa diintegrasikan ke dalam aplikasi backend. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, apakah Python cocok untuk membangun arsitektur backend? Jawabannya iya, bisa saja digunakan. Jadi Python cocok untuk backend development, terutama jika proyek membutuhkan fleksibilitas, pengembangan cepat, dan integrasi dengan teknologi AI atau data science. Namun, ada opsi lebih efektif seperti JavaScript untuk pengembangan full stack atau Go untuk aplikasi server-side dengan performa tinggi. Untuk saya pribadi, Python itu digunakan di backend ketika memang kita ingin mengintegrasikan AI atau machine learning ke dalam aplikasi kita. Tetapi jika aplikasi kita tidak memerlukan AI atau machine learning atau analitik data yang dalam jumlah big data seperti itu kita masih memiliki opsi lain yang lebih bagus seperti Node.js atau Laravel, PHP ya, atau atau Ruby atau Go misalnya. Baik, itu saja presentasi mengenai backend development untuk Python dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.